Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kaifa halukum anak-anakku semua siswa kelas 3B? Rahimakumullah, semoga kalian dalam keadaan sehat dan terus bersemangat untuk belajar. Pada kesempatan kali ini di pembelajaran PJOK kita memasuki KD yang baru, yaitu KD 3.7 tentang memahami prosedur atau cara gerak dasar mengambang dan meluncur di air, serta menjaga keselamatan diri atau orang lain dalam aktivitas air. Jadi, kalian memahami cara gerak dasar mengambang dan cara gerak dasar meluncur. Juga kalian mempelajari menjaga keselamatan diri kalian dan orang lain dalam aktivitas air. Lalu apa itu aktivitas air? Maka aktivitas air adalah kegiatan yang melibatkan air atau yang dilakukan di air. Kegiatan kan ada banyak. Contohnya adalah olahraga. Nah, gitu ya. Olahraga di dalam air. Olahraga air contohnya ada apa saja? Nah, di sini disebutkan ya. Nah, ada berenang ya, berselancar, snorkeling ya. Ini snorkeling ya. Atau arum jeram. Kemudian menyelam atau diving. Nah, itu ya. Contoh aktivitas air. Kemudian aktivitas air yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah apa? Renang. Nah, renang. Nah, renang merupakan olahraga yang dianjurkan loh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa olahraga yang dianjurkan. Ya, ada apa? Renang. Apalagi gulat. Kemudian panahan, kemudian berkuda. Nah, jadi kalau kita berlatih renang dalam rangka mengamalkan ya, apa yang disunahkan Nabi, maka insya Allah akan mendapatkan pahala. Selain mendapatkan pahala, juga mendapatkan manfaat yang lainnya. Nih, Ustaz Afif sebutkan manfaat berenang bagi tubuh. 1, meningkatkan daya tahan jantung dan paru ya, tidak mudah lelah. Kemudian meningkatkan daya tahan kekuatan otot kalian menjadi lebih kuat, meningkatkan kelenturan tubuh, menjaga berat badan tetap ideal gitu maksudnya ya. Kemudian memperbaiki postur tubuh. Memperbaiki postur tubuh itu maksudnya memaksimalkan tinggi badan kalian insyaallah ya. Karena apa? Karena olahraga renang merupakan olahraga yang melibatkan seluruh tubuh dalam kegiatannya ya. Mulai dari kaki sampai kepala itu gerak semua ya tubuhnya. Nah, jadi sehingga bisa memaksimalkan tinggi badan kalian. Kemudian manfaat lainnya apa? Untuk rekreasi ya, supaya menghilangkan stres ya, menenangkan tubuh gitu ya. Kemudian untuk sarana bela diri. Maksudnya apa Ustaz? Maksudnya itu kalau kalian misalkan berenang di sungai, ternyata sungainya dalam, wah kalian nggak bisa berenang ya, kalian tenggelam. Nah, di antara caranya kalian kalau berlatih berenang, insya Allah kalian bisa untuk terhindar dari tenggelam tadi. Nah, gitu maksudnya ya. Jadi sarana untuk membela diri. Nah, dan ini merupakan perlengkapan renang. Perlengkapan renang itu untuk menjaga keselamatan diri kalian ya. Contoh papan luncur ya, supaya bisa mengapung ya, ban pelampung supaya bisa mengampung juga rompi. Kacamata renang supaya apa? Matanya tidak terkena air ya, tidak kemasukan air. Ban lengan, penutup kepala ya. Kaos kaki renang, penutup telinga ya. Ini merupakan perlengkapan renang. Nah, kemudian keselamatan di kolam renang ya, atau di aktivitas air gitu ya. Nah, yang pertama adalah baju renang. Baju renang cari yang baik, nyaman, sopan. Nah, sopan ya, kalau kalian kalau berenang, kalau laki-laki ya dengan laki-laki, kalau perempuan dengan perempuan, jangan bercampur baur ya, karena kalau renang pasti membentuk tubuhnya, sehingga harus tidak boleh saling melihat gitu ya. Tidak boleh, harus kalau laki-laki ya sama laki-laki kalau renang, kalau perempuan ya dengan perempuan gitu ya. Kemudian jangan berenang ketika sakit ya. Kalau berenang kan rata-rata di kolam renang umum ya, sehingga kalau kalian sakit itu takutnya menularkan kepada yang lain ya. Kemudian jangan berenang sendirian ya, apalagi kalau di sungai atau di mana ya. Kalau berenang jangan sendirian, sehingga kalau terjadi apa-apa nanti ada bisa menolong ya.
Kemudian gunakan perlengkapan renang dengan baik. Jangan terlalu lama berenang, apalagi kalau panas ya. Kalau panas itu jangan terlalu lama berenangnya. Pastikan kolam renang terdapat petugas penjaga yang mengawasi kalian ya ketika berenang ya. Intinya ketika berenang, apalagi kolamnya dalam, maka jangan sendirian ya, jangan sendirian ya. Supaya kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan, misalkan tenggelam atau kram dan yang lainnya, bisa ada yang menolong. Nah, kemudian ada peraturan-peraturan nih di kolam renang. Satu, dilarang melompat dengan sembarangan, dilarang saling mendorong ya. Ini biasanya anak laki-laki nih. Ya, hindari hal-hal seperti ini ya, karena berbahaya. Kemudian bernafas di dalam air. Tanpa menutup kalian menafas, malah menghirup air, bukan menghirup udara ya. Dan yang lainnya. Dilarang berlarian ya di atas kolam karena itu licin ya, licin. Dilarang teriak, dilarang kencing. Nah, ini biasanya nih, kencing di dalam kolam ini nggak baik ya. Kita harus menjaga kebersihan kolam renang, apalagi kolam renang bersama ya. Ya, kita harus menjaga kebersihan kolam renang. Nah, yang pertama adalah cara mengambang. Nah, cara mengambang di air ada beberapa latihan yang bisa digunakan. Ada yang menggunakan papan seluncur, ada yang menggunakan ban pelampung, dan ada yang juga menggunakan ban lengan. Nah, ketika memakai papan seluncur, posisi badan mengambang di air. Nah, kemudian cari, kalau baru berlatih, cari kolam renang yang dangkal ya, yang kalian tidak tenggelam atau maksimal sedada ya. Pegang papan luncur dengan kedua tangan kalian, angkat kedua kaki dan gerakan naik turun ya. Naik turun kakinya. Kemudian menggunakan ban pelampung, posisi badan mengambang di air. Nah, tuh, dilihat di gambar itu ya. Pandangan lurus ke depan, lakukan gerakan menendang dengan kedua kaki. Di bawah ya kakinya kan, nendang gitu. Kemudian menggunakan ban lengan, posisi badan mengambang di air. Nah, seperti di gambar, lihat gambarnya itu. Pandangan lurus ke depan, gunakan tangan ke depan lalu ke samping ya. Jadi biar jalan gitu ya maksudnya. Gerakan kedua kaki secara bergantian ya. Kemudian gerak mengamai selanjutnya adalah ini, berdiri di tepi kolam ya. Berdiri di tepi kolam. Berdirilah di tepi kolam nih. Di tepi kolam. Pegang tepi kolam dengan kedua tangan. Pegang. Kepala hingga dada berada di atas permukaan air nih. Di atas permukaan air. Gerakan kedua kaki naik turun berulang hingga tubuh mengambang nih. Kakinya naik turun gitu ya. Kemudian kemudian cara selanjutnya adalah ini. Sikap awal berdiri di tepi kolam. Kemudian kedua tangan memegang kolam. Ini sebelum melakukan ya, angkat kaki hingga tubuh mengapung. Nah, ketika kalian berdiri kemudian mengapung, angkat kaki tubuh hingga posisi terlungkup kayak gini. Nih. Gerakan kedua kaki naik turun. Kaki kanan misalkan ke atas, kaki kiri ke bawah. Kalau kaki kanan ke bawah, kaki kiri ke atas gitu ya. Gerakan kedua kaki naik turun berulang-ulang, tubuh hingga mengambang di permukaan air. Nah, demikian ya pada pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.